Pernahkah kamu membayangkan bahwa ratusan tahun sebelum Republik ini berdiri, Nusantara sudah memiliki sebuah kerajaan besar dengan kekuasaan yang membentang dari Sabang hingga ke Papua. Kerajaan yang menjadi simbol persatuan, kekuatan, dan kebanggaan bangsa ini. Namanya adalah Majapahit. Dari tanah Jawa Timur, ia tumbuh menjadi kekaisaran maritim terbesar di Asia Tenggara. Inilah kisah tentang kejayaan, kebudayaan, dan warisan abadi dari Kerajaan Majapahit. Tahun 1293 Masehi, di tengah reruntuhan Kerajaan Singhasari, muncul seorang bangsawan muda bernama Raden Wijaya. Saat itu, Jawa sedang bergejolak akibat serangan dari pasukan Manggel yang dikirim oleh Kublai Khan. Namun, dengan kecerdikannya, Raden Wijaya memanfaatkan kekuatan Manggel untuk mengalahkan musuhnya, lalu memukul mundur pasukan asing itu dari tanah Jawa. Dari kemenangan itu, ia mendirikan kerajaan baru di wilayah Tarik, dekat Sungai Brantas. Ia menamainya Majapahit, karena di tempat itu tumbuh buah maja yang rasanya pahit. Dari sinilah, sejarah baru Nusantara dimulai. Majapahit berdiri bukan sekadar kerajaan, tapi simbol harapan untuk menyatukan wilayah-wilayah kepulauan di bawah satu panji Nusantara. Setelah Raden Wijaya wafat, tampuk kekuasaan berpindah ke generasi penerusnya, dan puncak kejayaan Majapahit terjadi di masa Raja Hayam Wuruk yang memerintah dari tahun 1350 hingga ke 1389. Di masa ini, muncul tokoh legendaris bernama Mahapati Gajah Mada, seorang panglima dan negarawan yang memiliki tekad luar biasa. Dalam Sumpah Palapanya yang terkenal, Gajah Mada bersumpah tidak akan menikmati rempah palapa sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah Majapahit. Ia bukan sekadar prajurit, melainkan simbol persatuan dan nasionalisme jauh sebelum kata Indonesia dikenal dunia. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, wilayah kekuasaan Majapahit membentang luas, meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Maluku, hingga Semenanjung Malaya. Bahkan, pengaruh Majapahit sampai ke Filipina dan sebagian kepulauan di Papua. Negara Kertagama, kitab karya Empu Prapanca, mencatat betapa besar kekuasaan dan tatanan pemerintahan Majapahit. Dalam kitab itu, disebutkan bahwa Majapahit memiliki sistem administrasi yang teratur, diplomasi internasional, serta kegiatan perdagangan yang makmur. Kapal-kapal dagangnya berlayar jauh hingga ke Tiongkok dan India, membawa rempah, hasil bumi, dan budaya Nusantara ke dunia luar. Namun, kejayaan Majapahit tidak hanya diukur dari kekuasaan politiknya. Justru yang paling mengagumkan adalah warisan budayanya. Majapahit dikenal sebagai pusat seni, sastra, arsitektur, dan filosofi hidup masyarakat Jawa. Dari masa inilah lahir karya sastra monumental seperti Negara Kertagama dan Sutasoma karya Empu Tantular, di mana muncul kalimat terkenal, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalimat itu kemudian menjadi semboyan bangsa Indonesia modern. Dalam bidang arsitektur, Candi Penataran dan situs Trowulan di Mojokerto menjadi bukti nyata kejayaan Majapahit. Bangunan-bangunan bata merah, gapura megah, dan relief yang menceritakan kehidupan masyarakat kala itu menunjukkan betapa majunya peradaban arsitektur mereka. Selain itu, sistem pemerintahan Majapahit mengenal struktur yang rapi, hukum tertulis, hingga sistem perdagangan yang terintegrasi. Mereka mengatur jalur laut, memungut pajak perdagangan, dan menjaga kestabilan ekonomi antar pulau. Namun, seperti halnya semua kejayaan besar, Majapahit pun perlahan memudar. Setelah wafatnya Hayam Wuruk, muncul perebutan kekuasaan di dalam istana. Perang saudara seperti Perang Paregreg antara Wikramawardhana dan Bre Wirabhumi menghancurkan stabilitas kerajaan dari dalam. Perlahan, kekuatan Majapahit melemah. Jalur perdagangan dikuasai kerajaan-kerajaan Islam di pesisir seperti Demak dan Malaka. Dan pada akhir abad ke-15, Majapahit pun runtuh, meninggalkan jejak kejayaannya dalam sunyi. Tetapi bukan berarti ia benar-benar hilang, karena nilai-nilai dan budayanya tetap hidup dalam bahasa, adat, dan pandangan hidup masyarakat Nusantara. Hingga kini, Majapahit tidak hanya dikenang sebagai kerajaan besar, tetapi sebagai simbol jati diri bangsa Indonesia. Dari arsitektur, sastra,
hingga semangat persatuan semuanya berakar dari masa kejayaan itu. Di Mojokerto dan Trowulan, reruntuhan bata merah masih berdiri, seolah berbisik kepada kita tentang masa lalu yang agung. Jangan lupakan asalmu. Majapahit adalah pengingat bahwa kebesaran lahir dari persatuan, kerja keras, dan kebijaksanaan. Bahwa bangsa ini pernah berdiri tegak di antara dunia sebagai pelaut, pedagang, dan pemimpin peradaban. Inilah kisah kerajaan Majapahit, kejayaan Nusantara yang membentuk wajah Indonesia hari ini. Jika kamu ingin lebih banyak kisah sejarah dan budaya dari negeri ini, dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena setiap gelombang sejarah masih bergetar di dalam darah kita, anak bangsa pewaris Nusantara.